Halo guys, salam jumpa dengan rekan-rekan semua sekalian ya. Moga-moga semua sehat dan bahagia. Oke guys, kita lihat ini sekarang di depan saya ini. Depan kita ini ada wallpaper tentang game ya, tentang game. Ini siapa sih sebenarnya ini figur-figur ini tuh? Ini bukan Street Fighter ya. Ini game yang nanti akan saya puterin, ininya salah satu clue-nya ya, satu clue untuk di pas di ini ya, di awal-awal gamenya ya, pas di awal-awal gamenya nanti ada sound effect-nya, nanti sama saya di iniin, terus saya akan puterin biar nanti tahu guys gimana. Nah, si game sini tuh udah sampai yang keempat nih. Kalau misalnya pengen tahu gamenya ternyata ada di Sega. Nah, kalau misalnya di pembahasan saya sebelum-sebelumnya ada mengenai review games yang bisa dimainin atau game DOS yang bisa dimainin di PC yang kalau misalnya untuk yang sekarang kan si ininya operation systemnya kan udah pakai Windows ya, kalau misalnya zaman dulu pakai DOS. Nah guys, bisa simak aja gimana caranya untuk main games yang versi DOS ini, operating system DOS di PC ya, bisa simak aja nanti di video saya. Nah kali ini saya akan bahas mengenai cara untuk bermain games di game Sega di komputer. Nah gimana caranya? Nah kalau misalnya guys kalian yang udah sering misalnya browsing mungkin tahu ya namanya emulator ya guys ya. Nah emulator itu jadi bisa nanti kita menyesuaikan, si komputer kita menyesuaikan dengan spesifikasi dari kemampuan si ininya ya, kemampuan Sega ya. Sega nanti misalnya jadi disesuaikan misalnya kecepatannya, dari segi kecepatan, dari segi si ininya ya, videonya ya, grafiknya ya, bisa disesuaikan dengan menggunakan emulator itu ya. Nah guys, si game ini udah sampai yang keempat ya guys ya, udah sampai yang keempat. Nanti kalau misalnya guys kalian bisa nanti ketikin aja, nanti kalau misalnya saya nanti puterin kan si clue-nya tuh ya, nanti kalau misalnya udah tahu nanti tinggal cari-cari browsing aja. Nah yang keempat ini keren banget guys, yang keempat. Nah tapi saya belum dapat ininya sih, belum dapat si link buat downloadnya guys. Kalau misalnya guys sekalian yang tahu bisa nanti share ke saya deh, jadi nanti kita bisa main bareng ya guys. Nah kita coba ini aja ya, puterin aja ya guys ya, puterin si clue-nya ya guys ya. Ini games apa sih sebenarnya ya, ya nanti ada gambaran, tapi nanti saya akan puterin juga semua si gamenya secara reviewnya satu persatu. Games yang terkenal untuk Sega itu apa aja. Jadi kalau misalnya buat guys yang nggak tahu, yang lahirnya di era yang sekarang yang udah pakai zaman komputer atau zaman Android gitu guys ya. Kalau misalnya zaman dulu tuh ada yang namanya Sega guys. Jadi ada yang namanya Sega, ada yang namanya Super Nintendo ya. Jadi ada kayak semacam perangkat gitu guys, perangkat gitu. Nah itu tuh nanti disambungin ke TV guys, sambung ke TV, terus nanti cara mainin gamesnya tuh pakai kaset. Nah itu maksudnya, jadi ada Sega, ada Nintendo, Super Nintendo. Nanti setelah yang, jadi ini awalnya sih sebenarnya mulainya dari yang DOS kemarin ya guys ya. Kalau misalnya yang DOS kemarin kan itu sebenarnya kalau misalnya untuk semua komputer itu kan pakai kayak disket gitu ya, pakai disket. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak Sega gitu ada kasetnya guys, ada kasetnya. Nanti tinggal di play di si ininya, si mesinnya, device-nya, terus nanti sambungin ke TV untuk tampilannya guys. Kayak gitu gambarannya. Nah kalau sekarang sih udah nggak ini lagi ya, udah nggak produksi lagi ya si Sega sama si Super Nintendo itu. Sekarang ganti Super Nintendo jadi Nintendo 64 lah. Kalau misalnya untuk yang Sega udah yang kemana lagi gitu ya. Nah guys, buat yang sekalian guys yang butuh untuk nostalgia, bisa sih nanti tinggal download aja si ininya ya, si emulatornya, nanti tinggal bisa dimainin di PC. Jadi semuanya jadi serba nggak ribet gitu guys ya, daripada nanti beliin kaset. Dulu saya punya ini, punya koleksi kasetnya untuk Sega itu lumayan ya, makan space-nya. Lagian gamesnya cuma bisa satu-satu, tapi kalau misalnya nanti ini gamesnya tuh bisa lumayan banyak guys, dan hemat space-nya tuh lumayan. Dan guys bisa dapat keuntungannya main gamesnya tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penyimpanan, selain penyimpanannya nggak terlalu banyak gitu space-nya ya secara fisik, terus kesimpanannya cuma di komputer aja gitu ya. Itu nggak akan tahu ribet lah guys ya. Nah nggak usah berlama-lama ya, kita langsung puterin aja nih si salah satu clue-nya, salah satu lagu, salah satu back sound di dalam intro si games ini ya guys ya.
Nah, kalau misalnya guys kalian yang mungkin saya kasih clue juga sih, ini nama pemerannya tuh, nama salah satu karakternya tuh Excel. Ada Excel, ada Blaze, ada Max, ada Semi gitu. Kalau nggak satu ada yang kanguru juga guys. Pasti guys udah mulai kebayang ya games apa nih guys ya. Oke, langsung aja guys saya puterin clue-nya guys ya. Simak aja guys. Moga-moga merefresh ingatan guys kalian ya. Kita putar saja guys. Oke. Udah inget belum itu kira-kira di zaman yang dulu tahun ya zaman-zaman pas kita tahun 80 90-an lah, game pas lagi ngetrennya game Sega Genesis Mega Drive. Nah, itu salah satu game yang kesukaan, salah satu favorit saya sih. Kalau misalnya guys kalian yang tumbuh bersama dengan game Sega ataupun SNES pasti tahu lah game itu game apa ya guys ya. Itu salah satunya muncul di desktop saya guys. Nah, kalau misalnya untuk yang era sekarang ini udah gamenya udah yang sampai ke 4, udah keempat. Nah, buat guys kalian misalnya yang tahu linknya buat download si gamenya bisa kasih tahu saya lah guys lah. Saya soalnya cari-cari juga gamesnya guys. Nah, buat nostalgia aja ya guys ya, ini gamenya tuh di game Sega guys. Jadi ini kalau misalnya dilihat tuh ada Excel, ada Blaze ya, ada Semi kalau nggak salah yang dulu anak kecil. Nah, mungkin udah ada refresh ya sekali ya guys ya. Nah, kita langsung aja coba main game. Jadi pertama kali guys, langsung aja mesti download dulu si Seganya itu alias Sega Emulator. Ya, cari aja emulator ya guys ya. Nanti ketikin browsing di internet ya guys ya. Langsung ketikin si emulator untuk Sega. Nah, saya rekomendasi untuk salah satunya guys. Salah satunya adalah Gens. Nah, Gens ini saya udah coba pakai dan ini lumayan oke guys ya Gensnya. Jadi mungkin kalau misalnya guys kalian pada saat browsing pasti nanti nyari ada beberapa emulator kayak gitu guys ya. Tapi saya udah rekomendasikan ini pakainya Gens aja ya guys ya. Nah, pada saat nanti masuk ke ini udah nanti install gitu ya, install. Nah, ini kondisinya udah kondisi terinstall ya guys ya. Nah, nanti muncul exe kayak gini guys. Nah, nanti guys kalian mesti download juga si games-gamesnya. Ini contoh games-games yang udah ada di komputer saya guys. Saya udah downloadin satu persatu gamesnya. Nah, mungkin ada yang udah pada tahu ya game-gamenya apa aja. Bisa lihat ini ada Aladdin, Altered Beast ya, Outbase. Jadi ini ada singkatan-singkatan gitu guys. Ada Contra guys. Contra udah tahu ya Contra mah. Yang tembak-tembakan itu guys sudah terkenal banget itu dari zamannya sejak Nintendo. Nah, ini sekarang ada di pengembangannya di Sega Contra Hard Corps. Nanti kita akan coba lihat satu-satu lah gamenya ya. Tapi kita lihatnya game-game yang terkenal aja. Jadi buat sekedar sekalian buat nostalgia ya guys ya. Oke guys, kita langsung cobain aja. Nanti guys jadi tinggal download aja si gamesnya, si emulatornya alias emulatornya ya. Kita download, udah itu nanti diinstal, nanti bentuknya kayak gini ya guys ya. Terus nanti download juga satu persatu gamesnya sesuai kebutuhan ya. Itu juga nanti tinggal di browsing aja di internet, bisa ketemu gamesnya apa aja. Nah, kita langsung aja masuk ke gamesnya guys ya. Tinggal cari yang exe, tinggal klik 2 kali guys. Ya, ini maksudnya jadi yang saya maksud emulator. Jadi kita bisa mainin game Sega ini ada di dalam si PC atau komputer kita ya, di Windows, bisa mainin di Windows. Nah, klik 2 kali aja guys. Nanti kita akan masuk seperti ini guys. Nah, salah satu ikoniknya dari game Sega itu adalah Sonic. Jadi di sini nih, lihat di bagian sebelah kirinya ini adalah Sonic guys. Sonic ini si landak biru ya guys ya. Oke guys, nanti ada menunya seperti ini ya guys ya. Ada file, grafik, CPU, sound option. Nanti saya akan coba nih bahas satu ya. Kalau file ini jadi isinya ada mengenai open room ini. Jadi ROM ini adalah games-games yang nanti akan kita masukkan ya. Jadi kalau misalnya guys yang tadi sekalian lihat di sini kan ROM-nya banyak banget ya, bentuknya dalam bentuk zip. Nah, ini maksudnya satu-satu ini isinya adalah game ya. Acme, Aladdin di dalamnya tuh ada game masing-masingnya udah dalam bentuk zip.
Nah, itu yang dimaksud dengan ROMs. Terus kita nanti masuk lagi cobainnya file open. Nanti tinggal diarahin aja. Jadi kita kalau bisa kelompokin si games-gamesnya ada dalam satu folder guys. Jadi kita pada saat nanti nyari gampang guys ya. Nanti tinggal klik kayak gini guys. Kalau misalnya pengen open ROM ya. Open ROM kita nanti arahin. Nah, saya udah coba arahin si foldernya atau gamenya. Nah, di Sega Emulator di ROMs ya. Kalau bisa lihat kan di sini juga bisa kelihatannya data titip games emulator. Nah, itu ada di situ guys gamesnya ya. Tinggal dicari aja, tinggal klik terus tinggal nanti di open ya. Nah, kita belum sampai ke sana ya. File open terus nanti bisa close, terus boot CD, kita yang penting-penting aja. Nah, ini ada untuk nge-save-nya guys ya. Kalau misalnya untuk nge-save itu bisa pencet nanti quick save, bisa pakai F5. Bisa juga pakai F8 ya guys ya. Nah, ini mungkin ada state gini, maksudnya ada slot-slotnya gitu, ganti slot. Nah, ini. Jadi kalau misalnya anggapannya itu kayak misalnya zaman dulu tuh ada kayak disketnya gitu guys ya. Jadi kita nyimpennya ada di disket yang mana gitu. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita nge-save itu nanti ketimpa save-an kita ya. Jadi anggapannya ini ada kayak 9 space kosong, 9 ruangan kosong buat kita nge-save. Jadi pada saat nanti kita mau nge-save, kita ganti dulu ruangannya mau di ruangan mana. Terus nanti kita tinggal save si mainan kita udah sampai mana. Jadi gunanya nge-save itu jadi anggapannya kalau misalnya games itu kan panjang banget ya guys ya. Dari level 1, 2, 3 sampai level 10 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita main lagi dari awal kan capek ya guys ya. Nah, makanya itu ada fasilitas untuk nge-save. Buat nanti kalau misalnya kita mainin langsung klik, langsung tinggal kita masuk ke sesinya. Misalnya kita udah mainin sampai level 5, ya udah kita mainin mulai dari level 5 sampai nanti level 10. Kalau misalnya main lagi dari level 0 kan aduh lama banget ya guys ya. Oke. Nah, yang lain lagi game Genie itu biasanya untuk yang ini yang kayak cheat gitu ya guys ya. Nah, terus kita ini ada grafiknya, bentuknya ada yang full screen ya. Jadi ini kalau misalnya lihat di sini kan layarnya cuma segini ya guys ya gamenya. Nah, itu kalau misalnya klik di bagian grafik full screen itu guys bisa mainin dalam bentuk full satu gini ya. Lebih asik kan kalau misalnya full ya guys ya. Nah, terus kalau misalnya mengenai yang full ya guys ya. Saya juga udah pernah nge-review mengenai si ininya guys. Si keyboard mini wireless. Jadi guys kalian bisa mainin juga di TV gede guys. Nanti guys kalian bisa lihat aja di video saya guys ya mengenai review menggunakan si keyboard ini ya, keyboard buat gaming ya, sekalian bisa buat kerja juga, bisa cek di video saya guys ya. Itu bisa mainnya di TV gede guys, jangan sampai ketinggalan tuh videonya guys. Nah, terus ada color adjust itu maksudnya jadi untuk warna-warnanya kayak gimana ya, kita mau sesuaiin ya, kita bisa mau kontras bagaimana ya, itu bisa nanti dicek. Nanti kita langsung main aja di gamesnya, jadi kita coba-coba yang settingan seperti ini ya, biar nanti kebayang ya guys ya. Nah, terusnya mengenai ada frame skip. Nah, frame skip ini kurang lebih hampir sama seperti pada saat settingannya kita main di DOS waktu kemarin ya guys ya. Jadi kalau misalnya guys kalian yang lihat video saya di sebelumnya mengenai DOS, itu ada pencet pakai Ctrl plus gitu ya. Nah, kalau ini ada settingannya, ini bisa langsung tinggal diklik. Karena kalau misalnya untuk yang si emulator ini ada lebih canggih, lebih user friendly. Nah, ini bisa langsung diklik. Jadi kalau misalnya kita angkanya makin gede, itu artinya si gerakannya tuh makin cepat guys. Tapi kita kan mainnya normal-normal aja guys ya. Kita langsung di auto aja, nanti dia nyesuaiin sendiri. Terus ini ada tombol juga untuk nge-screenshot guys. Nge-screenshot itu artinya kalau misalnya guys kalian ya mau ngambil salah satu foto pada saat adegan kita bermain gitu ya, mau dijadiin wallpaper lah atau mau jadiin apalah, nah itu bisa di screenshot ya guys ya, pakai ini shift backspace. Nah, lanjut lagi, ini hard reset buat reset ya guys ya. Kalau misalnya kita udah lagi main terus ternyata kita mau balikin lagi ke awal, itu pakai hard reset bisa guys. Terus ini soundnya mau diadain atau enggak, si suaranya gitu ya, bisa enable atau nah bisa tuh ya, hilang ya, checklist hilang berarti artinya nggak ada suara. Nah, terus ini mengenai joypadnya guys, joypadnya ya, kita coba klik satu-satu aja. Nah, terus ini yang joypadnya guys ya. Nah, ini kita ngatur dulu guys si tombolnya biar enak guys ya, tombolnya atas bawah kiri kanannya kayak gituan ya guys ya, lihat
nanti settingannya enak. Nah ini saya coba ya setting ya. Nah ini atas, ini singkatannya A up, D down, L-nya untuk left, untuk kiri ya, R-nya untuk kanan ya. Terus startnya biasalah tombol start guys, pasti tahu ya buat mulai. Terus ini X, Y, Z, A, B, C. Ini jadi kalau misalnya biasa tuh, kalau guys kalian pernah main game Mortal Kombat gitu ya, Mortal Kombat kalau misalnya combo kan enak kayak gini ya. Pukul atasnya, pukul tengahnya ya guys ya. Nah kayak gitu guys, ini bisa di setting sendiri guys. Ini terus ini tombol untuk mode. Nah saya ini cobain ya guys ya. Kalau misalnya guys kalian nanti tinggal lihat keyboardnya aja. Saya settingannya ini misalnya saya pencet atasnya tuh W sambil dilihat keyboardnya guys ya, biar enak. Pakai U, terus ini pakai A ya, terus pakai ini D, ini pakai S ya. Nanti tinggal dilihat aja guys. Terus ini saya enaknya gimana ya, tinggal ketikinnya satu-satu ya. Misalnya Y-nya saya mau pakai huruf I di keyboardnya, terus ini saya mau pakai huruf O. Nah yang enak-enak aja guys posisinya ya. Jadi kan ini yang penting kan posisinya ergonomis, segi main nanti jadi enak ya guys ya. Oke, terus nanti startnya misalnya saya pencet enter paling enak ya. Terus modenya saya pencet shift ya. Ini udah enak banget, mantap guys. Nanti kalau misalnya main bisa sampai langsung tamat guys ya. Oke. Ya langsung aja kita udah setting semuanya. Yang paling penting sebenarnya itu ya guys ya, setting si tombolnya aja sih yang paling penting guys. Untuk yang lainnya biasa udah otomatis. Kita langsung open aja. Penasaran tadi gamenya game apa guys? Gamenya game apa? Tadi saya udah ya udah kita langsung aja deh ya guys. Gamenya itu adalah game ini guys, Bark Knuckle 3 atau disebutnya Street of Rage. Ini udah sampai 3 guys. Nah yang terkenalnya itu yang ketiga guys, yang udah rame. Nah udah gitu ternyata bikin pengembangan lagi sekarang guys, ada yang keempat. Nah yang keempat saya lagi nyari guys, itu keren banget guys. Itu ada di desktop saya tadi. Oke, gimana gamesnya ya, tinggal klik aja. Ini kita main nostalgia dulu ya sebelum kita mainin yang keempat. Oke, kita main aja di Sega ini ya. Tinggal di open. Nah dia langsung masuk guys. Coba kita dengerin suaranya. Ya, Sega udah masuk. Nah, hampir sama kayak yang tadi ya guys ya. Oke, tinggal dipencet Alt Enter aja buat nanti full screen ya guys ya. Tapi kita mau coba-coba dulu deh guys. Nih, kita bisa gedein nih. Kita gedein ya. Kalau misalnya nggak pengen full screen gitu ya. Terus ini soundnya misalnya kita mau ilangin bisa tuh. Ini nggak ada suaranya. Ya kan? Nah, ini pengen ada suara lagi tuh. Nah, terus ini buat full screen, terus ini buat color adjust. Nah kita mau sesuai nih misalnya warnanya ya. Tinggal di apply. Nah kayak gitu ya guys ya. Mau balikin lagi ya udah tinggal giniin. Terus ini mau di adjust lagi misalnya. Nah kayak gitu guys. Tapi kita normal-normal aja lah guys ya. Di apply udah pasti sih bagus sih warnanya ya. Ini bisa grayscale juga. Grayscale itu artinya jadi hitam putih guys. Kalau mau rada aneh-aneh nggak apa-apa sih guys, hitam putih ya. Tapi saya sih pakai color aja guys. Ini setting default buat balikin lagi ke awal. Nah ini udah langsung tuh ya tuh, waduh, udah mantap nih kayaknya guys. Nah ini frame skip buat cepetin gerakan nih guys. Nah cepet banget kan guys, tapi pusing mainnya. Cepet gini, di auto aja nih. Nah kita langsung nih coba mainin gamesnya ya guys ya. Tinggal pencet Alt Enter aja guys. Ayo kita mulai guys. Alt Enter untuk full screen ya. Oke. Nah ini tinggal kita start aja, pencet Enter misalnya guys ya. Nah ini tadi udah settingan gamenya. Settingan lagi buat start. Nah ini misalnya settingannya. Aduh ini parah banget nih guys. Masih kepencet nih yang si grayscale-nya guys ya. Nah kita rubah aja nih grayscale-nya. Kan warnanya jadi nggak asik nih. Nah kita balikin sini. Nah oke, sip. Nah ini kan asik nih guys. Alt Enter, aduh. Nah kita masukin Alt Enter ya. Oke. Nah siap nih guys. Kita nostalgia daripada main ini apa game yang itu terus PUBG ya yang terkenal sekarang ya. Kita balik lagi ke yang ini ya, yang lama dulu lah ya. Oke. Nah ini asik nih guys. Tombolnya lupa.
kayak gitu aja guys ya. Nanti paling lah kalau misalnya kita mau ulas mengenai game lagi gampang lah guys ya. Ini yang penting kita udah nyobain dulu ya. Suaranya kenceng juga guys. Kita balikin lagi aja. Misalnya kita mau ini nih. Tadi kan sebelum ada reset ya guys ya. Kita reset. Nah balik lagi ke awal ya guys ya. Nah gitu guys. Suaranya stereo banget guys. Oke, kita main lagi game yang lain ya, biar buat nostalgia. Game Sega itu ada apa aja guys? Kita coba lihat-lihat aja guys. Game Sega itu yang keren lagi. Nah, ini kesukaan saya nih guys. Kita nggak usah full screen aja guys ya, nggak apa-apa ya. Oke, nah ini kesukaan saya nih guys. Tahu nggak ini apa nih guys? Ini tuh tinju bintang utara guys. Zaman dulu guys, kalian yang suka koleksi komik ya, itu ada itunya tuh ya, tinju bintang utara keren habis. Dia pukulannya luar biasa nih guys. Ini saya akan coba mainin ya guys ya, sampai nanti terbayang guys. Ini tuh rame nih guys. Itu ini tuh ada levelnya guys. Jadi dia kalau misalnya levelnya udah gede ya, lihat di bagian bawah tuh ya, ada power tuh ya, ada power. Nah itu kalau misalnya udah ngelewatin batas tertentu ya, dia wah mantap, dia punya pukulannya dia berubah loh. Nah contohnya, jadi ini juga rame nih guys. Ini ada kayak raja-raja kecil gitu guys. Tapi ini asik nih guys. Ini kayak gini guys, daripada yang aduh gitu-gitu aja deh, bosan ya. Itu lagi kita main ini aja guys. Nah sih, ini mainnya strategi juga guys. Udah ya, biar penasaran ya. Udah duluan ya. Sekarang kita mainin lagi game yang lain ya guys ya. Nah ini jangan, biar nanti lihat maksudnya game-gamenya ini juga kalah keren sih guys. Kita buka lagi yang lain ya guys ya. Game apa? Ayo tinggal pilih guys. Castlevania juga oke, keren. Castlevania juga. Keren guys. Kalau ada kesempatan paling nanti saya mau coba apa ya, video satu-satu gamenya gitu ya, sambil kita mainin, tamatin gitu. Kalau kita udah ada waktu lah. Ini lah game ini udah keren guys. Ini saya mainnya sekilas aja deh guys. Grafik aja kurang bagus sih, nanti ya dulu ya guys ya. Nah dulu deh, kita cobain nih guys beberapa game. Oke, game ini Contra nih. Wah ini juga keren nih, Contra. Game Sega ini keren juga sih, game-gamenya lumayan lah. Nah, ini jawab aja lah guys ya. Tapi mau kita main gamenya guys ya. Oke. Guys ya, ini kalau misalnya mati-mati gitu guys, ini nah, namanya juga ngetes ya guys ya. Moga-moga aja nggak dapat mati nih guys. Aduh. Nah ini keren itu, dia senjatanya macam-macam nih guys. Mantap. Oh tapi emang lumayan ini main game harus fokus banget guys. Ya kan ini cuma ngetes aja sih.
aduh, ya oke, gitu aja guys. Nah ini caranya guys, kalau misalnya guys kalian mau nge-save si gamesnya ya, contohnya yang tadi ini ya, kita masuk ke game yang, kita coba yang lain aja ya guys ya, ke game apa guys, coba si Mobi ya. Oke, ini udah main game kayak gini ya guys ya. Nah ya masuk. Ini tadi pencetannya kita ingat-ingat ya, pencetannya. Oke, file save state. Nah pakai F5 ya, F5 ya F8. Nah kita anggapannya kalau misalnya udah bikin gamenya save state-nya di 0. Nah berarti artinya nanti kalau misalnya nge-save itu di kamar 0. Anggapannya kamar aja gitu ya. Nah ini tinggal pencetnya F5 F8. Oke ya, kalau misalnya mau pilih kamar lagi nanti pakai ini F6 F7 ya. Oke kita mulai aja. Saya gedein aja guys ya. Itu kalau misalnya games guys kalian mau main game ya, apa aja itu kan ya, cuma nanti pindah-pindahnya gampang. Nah tapi lagi F5 F8. Oke ya. Baik ya, FP ini. Aduh, salah pencet tombol. F5 ya kan. Nah, itu kalau misalnya nanti saya mati ya, itu nanti mulainya bisa lagi ya. Nah, kalau misalnya kayak gini kan nggak kelihatan ya. Nah, jam ini ya 8 ya kan. 8. Nah, balik lagi ke kondisi ini ya. Nah, kalau misalnya guys kalian mau nge-save di beberapa tempat ya, itu nanti bisa pencet tadi yang saya bilang, pilih tempat itu mau di mana. Nah tuh ada tulisannya ya, slotnya slot berapa tuh, slot 3 ya. Misalnya saya kondisinya harusnya akan bisa kasih dilihat ya, kondisinya saya loncat misalnya saya pencet lagi tadi kan. Nah step save ya, step save nya berarti F5 ya. Ini saya pilih slotnya tuh ya, kelihatan ya guys. Nah slotnya ini ya, saya loncat nih ya, saya loncat pencet F5. Kalau misalnya saya pencet lagi tadi ya F8, nah kondisinya gitu lagi. Saya mau balik lagi tadi, saya tadi kan kesini di slot berapa nih ya. Ini sebenarnya ada bingung sih kalau misalnya ini tepatnya di. Nah saya pencet lagi dari F8. Nah kondisinya tadi kan pasti di awal ya. Ini nggak kelihatan soalnya hijau semua nih guys. Ini sebenarnya guys kalian mungkin kayaknya udah ngerti yang saya maksud lah. Ini udah ada kamar-kamarnya, jadi kalau misalnya guys kalian misalnya ya yang main game ini ada banyak orang guys. Nah saya terus nanti ada adik saya juga kan nggak pengen keganggu tuh ya servernya guys. Nah kalau misalnya nggak pengen keganggu, jadi masing-masing punya kayak ini ya guys, tempatnya punya kayak lokernya gitu guys. Kalau misalnya saya punya lokernya loker 0, kalau misalnya yang adik saya lokernya loker 1 gitu guys. Masing-masing tuh nggak saling ganggu. Nah ini contohnya saya. Nah ini kalau misalnya saya pencet lagi F8 tuh kondisinya kayak gini. Ini ceritanya kalau misalnya saya tuh slotnya pakai slot 0, tempat ruangan kamarnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya guys kalian misalnya ada yang nggak akan diganggu sepannya. Jangan sampai nanti pada saat save kondisinya kondisi yang punya orang lain gitu ya, atau enggak ketimpa. Ngerti ya sebenarnya konsepnya guys, konsep ya mungkin
misal pengen cari cek, nah ini kan kondisi mati tuh, jam 8 balik lagi sih. Nah ini kondisinya di speknya udah ganti kan tadi kan. Nah kan ngerti ya. Jadi kalau misalnya tadi kondisinya saya tuh ada macam-macam, misalnya ini yang nol itu punya saya ya, slot 0. Kalau yang satu itu punya Ade. Kalau 0 itu nanti dipencet F8 ya kondisinya udah di tempat rajanya ya, tempat rajanya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya di slot 1 F8, nah masih di tempat paling depan, misalnya adik saya pakai yang ini main gamenya ya. Jadi gitu guys, maksudnya konsep si save sama si slotnya ya, biar nanti bisa paham. Jadi sambil saya mainnya satu lagi game nih ya, ini game yang keren juga nih ya. Apa coba game apa coba? Wih, apa coba ini? Si biru nih, si biru X-Men nih. Nah keren habis kan. Dia bisa manjat guys. Iya. Iya. Iya tuh. Nah udahlah pokoknya keren lah guys. Oke guys, paling gitu aja guys ya review dari saya. Moga-moga guys kalian bisa ini ya menghibur guys kalian ya. Jadi kalau misalnya guys kalian yang bisa nanti untuk nostalgia main-main game Sega ya, moga-moga bisa terbantu dengan tutorial yang saya infokan ini. Jadi tinggal cari aja nanti di internet itu si installer atau emulatornya ya, namanya Gens ya. Tinggal buka Gensnya terus nanti tinggal cari. Oke guys, sekian aja informasi dari saya, semoga bermanfaat ya dan bisa menghibur guys kalian ya. Oke, salam semangat dari saya Hans di Hans Up Channel. Goodbye.